Semoga menjadi manfaat untuk kita semuanya. Ya, silakan maju lagi ke depan. Masuk lagi. Ya, maju supaya bisa lebih nyaman. Nah, yang penting kedengaran suaranya ya. Baik. Baik Bapak Ibu, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan memulai kajian ini diawali dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat As-Saffat, surat ke-37, ayatnya 99 sampai 111. Ikuti setelah saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdi rabbi habli الصالحين فبشرناه بغلام حليم فبشرناه بغلام حليم. Kita sampai sini dulu ya. Nanti kalau sudah tambahan lagi ya. Karena kajiannya ini sangat panjang sekali ya. Kita sampai berapa ayat itu? Waqala, kemudian Rabbi habli, kemudian fabasyarna bi ghulamin halim. Berarti berapa ayat? 3 ayat ya, 3 ayat. Sampai ayat berapa itu? Sampai ayat 100 ya. Sampai ayat berapa? 101. Berarti 99, 100, 101, 3 ayat. Baik, kita mulai dari ayat 99. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Artinya apa? Wa itu dan. Qala berkata. Siapa yang berkata di sini? Nabi Ibrahim. Jadi yang berkata siapa? Nabi Ibrahim. Ini sesungguhnya. Jadi benar-benar ya. Sesungguhnya aku ini dzahibun pergi ya ila rabbi menghadap Allah ya. Menghadap Allah, bukan hanya sekadar ilallah, tapi apa? Ila rabbi. Kemarin kita sudah pelajari tentang arti Rabb ya. Sampai akhirnya sayahdin, dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Lihat perjalanannya. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Ya. Coba lihat ya tangan saya. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Jadi sayahdinnya itu dia kayak kuncup yang kebuka. Ya, kuncup yang kebuka. Ini adalah ketika Allah memberikan kita petunjuk. Wa qala, dan katakan. Ya, siapa yang berkata di sini? Nabi Ibrahim. Apa yang dikatakan Nabi Ibrahim? Ini sesungguhnya aku ya. Jadi ini sesungguhnya aku. Semua yang diamalkan Nabi Ibrahim ini bisa kita lakukan ya, selama itu adalah baik. Ini kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya aku dzahibun pergi ila rabbi menghadap Allah ya.
Kemudian apa? Ketika dia sudah menghadap Allah, Nabi Ibrahim menunggu. Apa menunggu? Yaitu petunjuk dari Allah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita ini kan akan melaksanakan kurban. Terus ke? Ada yang diantara kita bisa kurban setiap tahun. Bahkan yang tadinya korbannya korban kambing berubah menjadi korban sapi. Yang tadinya korban kambingnya kurus berubah jadi korban kambing yang ada agak gemukan. Sapinya yang pertamanya kurus sekarang sapi yang gemukan, bahkan sapi yang sangat super. Kayak gitu ya. Tapi ada juga di antara kita yang lain korban sapi, korban kambing, dia tiap tahun korban perasaan doang. Ada nggak? Kenapa tuh? Karena emang nggak punya niat buat korban. Karena emang nggak punya niat buat korban. Bukan karena dia nggak punya uang, tapi karena apa? Dia nggak punya niat. Uang itu punyanya siapa? Allah. Yang ngasih duit itu siapa? Allah. Yang ngasih kita rezeki itu siapa? Allah. Yang paling utama apa? Niat. Maka dengan datangnya kita hadir di tempat ini, bismillah. Kalau tahun ini kita belum bisa korban, minimal apa? Niat dulu, bismillah, tahun depan korban. Jangan sampai tiap tahun kita cuma korban perasaan doang. Gitu kan? Maksudnya korban perasaan gimana? Kita cuma dengar aja. Alhamdulillah sekarang saya udah korban sapi. Lu sombong. Lah dia korban apaan kan gitu? Ya kan? Kenapa kita yang perasaan? Seharusnya apa? Alhamdulillah. Angkat tangan kita, ya Allah, mudah-mudahan tahun depan saya korban. Jangan kita ngelihat tetangga kita korban kambing, nih korban kambing, belagu banget sih itu, gitu. Saya juga bisa entar, gitu kan? Kapan? Ya entar, gitu kan? Ini mulai sekarang niatin. Bismillah, tahun depan korban. Kalau bisa semua yang hadir di sini tahun depan korban. Maka jangan sampai kita menjadi korban kebaikan. Yang utama apa? Kalau bisa kita menjadi pelaku kebaikan. Bukan hanya sekedar korban kebaikan. Korban kebaikan itu apa? Nih hari ini nih, saya dikasih minum, saya korban kebaikan nih. Ya kan? Saya dikasih makanan, saya korban kebaikan tuh. Kan yang paling enak apa? Kita yang ngasih. Laras nabobatan. Kenapa? Karena aliyadul ulia khairu minayadi sufla. Tangan di atas lebih baik daripada. Kira-kira enakan ngasih atau enakan beri? Enakan ngasih dan beri kan gitu. Kan sama antara ngasih sama beri kan gitu ya. Sama semuanya, enak ngasih, enak beri. Kalau nerima enak apa enggak? Enak juga, gitu kan? Ya kan? Jenengan enakan dikasih mobil apa dapat mobil? Kalau jenengan dikasih mobil senang apa enggak? Kalau mau ngasih mobil senang apa enggak? Ceritanya kayak gini. Hari ini nih, hari Ahad tanggal 28 Mei, Ibu Ida itu bilang, insya Allah yang datang hari ini nanti pulang akan dikasih 1 juta semuanya. Masing-masing 1 juta. Ceritanya, ya, dikasih berapa Bu? Senang apa enggak? Ngaji dikasih uang 1 juta senang apa enggak? Kayak dulu saya itu waktu ngaji pulang sama ustadz saya bilang apa? Besok kamu bawa lagi ke sini teman-temanmu. Kalau 1 teman ustadz kasih 2 permen. Kalau dua teman berarti saya dapat 4 permen Pak Ustadz. Iya. Besok bawa. Iya Pak Ustadz. Besok saya bawa. Demi apa? Dapat permen. Ya. Senang apa enggak? Senang. Nah, kalau seandainya jenengan dikasih uang 1 juta, senang apa enggak? Tapi setelah Bu Ida ngomong kayak gitu, di dalam pengajiannya saya bilang gini, ibu-ibu,
Masjid Fulanah itu sekarang lagi butuh pembangunan, Bu. Nah, tadi kan saya dengar nih dari Ibu Ida, katanya jenengan dikasih uang 1 juta. Kalau saya minta keikhlasan jenengan, uang yang 1 jutanya itu disumbangkan ke masjid, kira-kira jenengan ikhlas apa enggak? Lihat nih, lihat. Parohan. Padahal kan tadi datang ke sini kan kita nggak niat dapat uang kan? Terus habis itu dikasih uang tuh. Berarti kasih uangnya udah ada apa namanya perjanjian dulu atau ada omongan dulu apa enggak? Kan nggak ada. Tiba-tiba ujuk-ujuk dikasih uang. Dan ujuk-ujuk juga uang itu diminta. Ya kan? Waktu ujuk-ujuk, waktu tiba-tiba jenengan dikasih duit, senang apa enggak? Waktu tiba-tiba diminta, senang apa enggak? Lihat nih. Ya kan? Itu ada di mana nih? Di sini nih, di hati kita. Ya kan? Ada orang yang udah bisa ikhlas, gitu kan? Tapi ada juga yang separuh ikhlas, ada yang ya mikir-mikir dulu Ustaz, gitu kan? Atau gini aja Ustaz, gimana kalau saya sholat istikharah dulu? Ya Allah, ya. Ternyata baru ketahuan tuh, ya kan? Baru ngerasa nih kita nih punya sifat ikhlas apa enggak? Baru ceritanya doang, kan cerita nih tadi. Baru seandainya ceritanya belum jadi kenyataan, coba. Nah kalau udah jadi kenyataan kan gitu, ya kan? Ternyata kita termasuk golongan orang yang dermawan atau kita termasuk golongan orang yang loman atau medit. Terus ya, baru tahu ya kita ya. Oh, jebule. Ya Allah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Kita bisa ngomong tuh dia itu pelit banget, dia itu pelit banget. Ternyata jebule siapa yang pelit? Kita. Kan tadi uang bukan uang kita nih, uang dikasih. Ketika disuruh ngelepasin, kita nggak mau ngelepasin. Kan gitu kan? Kita dapetnya mudah, tapi kita nggak mau mudah ngeluarin. Emang beda. Yang namanya sedekah itu beda. Tapi nggak ada orang tuh yang namanya dia rajin sedekah hidupnya miskin, ada nggak? Coba deh. Kalau kita mau nih, hidup kita banyak nih. Ya, kita mau nih dapat rezeki min haitsu la yahtasib, sering-sering tuh ngelepasin. Ya. Ngelepasin apa aja? Ya kan? Sekali-kali ngelepasin cincin, ngelepasin jam tangan, ngelepasin apa? Baju. Ya kan? Bukan berarti dilepasin dikasih, tapi apa? Coba deh tuh di lemari. Ya kan? Di lemari kita ada berapa pintu lemari kita? Coba lihat pintu pertama punya ibu, pintu kedua punya ibu, pintu ketiga punya ibu. Emang tiap hari dipakai? Enggak. Ambillah dari 3 pintu itu, sepintu aja lepasin semuanya. Kira-kira mau apa enggak? Mulai sekarang. Kenapa? Karena kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita lagi butuh pertolongan Allah, kemana kita harus pergi? Gitu. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu dulu ketika beliau itu butuh sesuatu, dia kemana perginya? Ke Allah.
Apa yang diinginkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Apa hajatnya? Hajat terbesarnya itu adalah ingin punya anak. Sekian tahun beliau itu merindukan anak. Sampai-sampai istri beliau itu dinyatakan apa? Tidak bisa mempunyai keturunan. Kalau sebagai orang normal, ya, kalau emang dia nggak punya keturunan, bisa nggak orang itu dia punya keturunan lagi? Bisa. Caranya gimana? Tuker tambah? Bukan. Dia nikah lagi, kan gitu ya? Dia nikah lagi, gagal lagi, nikah lagi, gagal lagi, nikah lagi, terus saja. Kan seperti itu. Tapi beliau yakin, ya, tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah sudah berkehendak. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha. Ya kan? Wa tu'izzu man tasha. Kan gitu ya? Sampai akhirnya apa? Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Wa tarzuqu man tasha bighairi hisab. Malam berubah jadi siang. Yang tadinya gelap berubah menjadi terang. Apalagi hati kita yang gelap sekarang ini, nggak tahu arah mau kemana kita, nanti Allah akan mudahkan jalannya. Siapa yang mudahkan? Allah. Tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Hati yang hari ini mungkin susah banget, ya. Kita punya suami dibilangin angel tenan. Kita punya anak dibilangin malah marahan dia. Ya Allah. Nah, jangan nikah sama fulana. Ibu mah nggak tahu fulana tuh cantik, Bu. Cari yang lain, nak. Ibu mah nggak gaul. Kenapa sih? Udah, nak, kamu istikharah dulu. Ya, mudah-mudahan kamu dapat jodoh yang terbaik. Enggak. Kalau ibu nggak setuju, saya mau kawin lari aja. Jangan, nak. Kenapa lagi? Saya mau kawin lari juga dilarang juga. Capek, nak. Akhirnya anaknya tetap nikah. Apa yang terjadi? Ibunya sakit hati. Laras nabobotan. Nangisnya ibu itu, ya, itu merupakan durhakanya anak. Ibunya nggak marah. Ibunya nggak marah. Ibunya nggak marah. Kenapa? Karena ibunya ibu yang soleha. Ibunya rajin ngaji. Ibunya nggak mau ngomong, kamu anak yang nggak mau. Dia tahan. Tapi dia bawa perasaan. Sampai-sampai apa? Ketika dimarahin, geter, Bu. Tangan ibunya geter. Kaget, Bu. Saya tadi malam dimarahin, Bu. Dibentak sama remajawati. Di sebelah ada ruko, saya mau tutup ruko, nggak taunya tiba-tiba cukruk gitu loh. Ada mobil nabrak teras ruko sebelah. Kemudian nabrak gitu kan, hancur keramiknya. Pas keluar, laki-laki sama perempuan, anak muda. Saya rasa masih di bawah umur. Kemudian yang sebelah kiri itu keluar, rambutnya pirang. Saya kira bule, nggak taunya bukan. Pas dia datang, dia bilang, nanti diganti, Pak, tenang aja, tenang aja, Pak, tenang, ntar diganti. Ya Allah. Ya sudah, nanti diganti saja. Nah, ya udah, Pak, besok saya bawa 2 keramik aja kan, Pak, nanti Bapak yang masang. Loh, kok masa saya yang masang? Loh, iya, kan yang 2 yang rusak gitu. Dengan bentakan dia, saya cuma ngurus dada aja, saya tahan gitu kan. Tangan saya ngerinding. Tangan saya tahan kayak gini gitu kan. Ini kalau anak saya jitak nih gitu. Saya hampir ngeluarin air mata gitu kan. Sampai akhirnya udah, besok aja, kalau nggak ada waktu besok aja kamu nih benerin. Wallahualam dia mau benerin apa enggak. Akhirnya dia pergi.
Tapi sampai saya masuk, ini tangan saya masih getaran. Saya bilang dalam hati saya, mudah-mudahan dia jadi anak yang soleha. Itu orang lain dibentak, apalagi ibunya dibentak. Ya, kalau emang dia Islam, mudah-mudahan dia jadi anak yang soleha. Dia pakai kerudung lah secepatnya. Ya, sedih bu, anak yang udah balik kalau keluar nggak pakai kerudung itu sedih. Laras nabobotan. Maka harapannya semuanya, kalau punya anak yang sudah balik, jangan sampai keluar dia buka aurat. Ya, apalagi memelihatkan apa? Rambut yang warna-warni, kuning, hijau, merah gitu. Ya Allah, cukuplah pelangi ada di atas, jangan ada di atas rambut kita. Ya, itu. Apapun masalahnya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka semuanya itu bisa berubah. Ya, semuanya itu bisa berubah. Selama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesulitan hidup. Ya, kesulitan hidup. Apapun kesulitan hidup. Ada orang hari ini dia mau dagang nggak punya modal, ya. Udah datang aja ke Allah. Ntar Allah kasih modal, iya. Tapi permasalahannya kita itu nggak yakin sama Gusti Allah. Laras nabobatan. Allah kan maha pemberi, Allah kan maha pengasih, Allah maha penyayang. Tapi kita cuma sekedar tahu, tapi kita nggak yakin sama Allah. Tapi kalau kita tahu dan yakin, apa yang terjadi? Ketika kita punya masalah, waqala inni dzahibun ila rabbi sayadin. Titik. Datang masalah lagi, waqala inni dzahibun ila rabbi sayadin. Maka siapapun yang hari ini punya masalah, maka katakanlah inni dzahibun ila rabbi sayadin. Hari ini punya suami susah banget dibilangin, solusinya gimana? Inni dzahibun ila rabbi sayadin. Biar Allah yang kasih petunjuk suami kita. Hari ini kita punya anak susah banget kita bilangin buat sholat, malah ngelawan. Suruh baca Quran, malah ngelawan. Apa yang harus kita lakukan? Inni dzahibun ila rabbi sayadin. Hari ini kita banyak nih tanggungan. Ada 10 pintu tanggungan kita. Ya, sedangkan pemasukan kita ya misalkan cuma 1, sedangkan tanggungan kita ada 10. Pusing kita mana yang mau harus kita selesaikan terlebih dahulu. Maka apa yang harus kita lakukan? Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayadin. Begitu juga apapun permasalahannya. Ekonomi kita, keluarga kita, orang tua kita, ya Allah. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayadin. Lihat pergerakannya. Wa qala inni, sesungguhnya aku dzahibun, pergi ila rabbi, menghadap Allah. Menghadap Allah. Ketika kita menghadap Allah, apa yang kita lakukan? Kita mengangkat kedua tangan kita, ya Allah. Sesuatu yang gak mungkin menurut pikiran kita. Pintu-pintu tagihan itu ada 10 pintu, sedangkan kita hanya bisa menyelesaikan setengah pintu. Kita hanya bisa menyelesaikan setengah pintu, bahkan cuma seperempat pintu. Dari 10 pintu tagihan itu yang hadir, dicaci, dimaki setiap hari. Itu kan setiap bulan, apalagi sekarang udah tanggal 28. Udah akhir bulan. Ya, apalagi udah bulan Mei, bentar lagi bulan Juni, Juli, yang mana anak-anak butuh biaya sekolah. Pusing. Dari mana? Apakah kita harus mengangkat tangan kita di hadapan manusia? Pak, tolong Pak. Bu, tolong saya Bu. Kalau enggak, panjenengan tolong, anak saya enggak sekolah. Malu, mau taruh di mana muka kita? Mumpung masih ada waktu. Masih ada waktu sebulan, masih ada waktu setengah bulan, masih ada waktu 1 hari pun, itu adalah waktu. Innama amruhu idza arada syai'a ayyaqula lahu kun fayakun.
Apa yang harus kita lakukan? Datang ke Allah. Menghadaplah kepada Allah. Come to Allah and talk to Allah. Datang ke Allah, ngomong karo Gusti Allah. Jangan ngomong sama yang lainnya. Jangan ngomong sama liane, tapi kepada siapa? Allah. Hanya Allah, la ilaha illallah. Apapun masalahnya. Berat sekali 15 tahun menikah, tapi suami kok nggak ada perubahannya dalam ibadahnya. Padahal doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Kalau emang kita sayang sama suami, jangan tinggalkan suami kita. Kalau emang kita sayang sama suami, jangan biarkan suami kita. Kalau emang kita sayang sama suami, doakan suami kita. Doakan suami kita. Apapun yang terjadi, seburuk apapun akhlak suami, seburuk apapun akhlak anak-anak kita, bismillah. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Kita nggak bisa sesuai dengan harapan kita. Kamu harus berubah sekarang. Kamu harus baik sekarang. Toh diri kita juga lama berubahnya. Toh diri kita lama baiknya. Ada prosesnya semuanya. Yang apa yang ingin kita lakukan, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang ke Allah, mengangkat kedua tangan kita. Rabbi habli minas sholihin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita mengangkat kedua tangan kita, ya Allah, anak saya yang pertama ya Allah, angkat derajatnya ya Allah. Anak saya yang kedua ya Allah, muliakan hidupnya ya Allah. Ya Allah, anak saya yang ketiga ya Allah, saya tahu dia lagi punya masalah ya Allah. Bukakan jalan keluar dari permasalahan hidupnya ya Allah. Berikan rezeki yang halalan lagi thayyiban ya Allah. Saya yakin ya Allah, Engkau maha pemberi rezeki ya Allah. Engkau yang maha pemurah, Engkau yang maha pengasih ya Allah. Ya. Ketika kita berdoa di malam hari, di sepertiga malam, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudan. Orang yang sering sholat malam, maka dia akan diangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Gak ada yang gak mungkin menurut Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini milik Allah. Maka kalau ada apa-apa dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam hidup kita, sampaikan semuanya kepada Allah, dan Allah yang akan membantu dan menolong kita, insya Allah. Sesuatu yang tidak mungkin, yang tadinya nggak punya anak, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kemana dia mintanya? Kepada Allah. Dengan berdoa apa? Di dalam surat As-Saffat ayat ke-100. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Ya. Pertanyaannya, Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika berdoa Rabbi habli minas sholihin, udah punya anak atau belum? Belum punya anak, dan anaknya juga belum soleh. Tapi harapannya apa? Ingin anaknya menjadi anak yang soleh. Ya, ingin mempunyai anak-anak yang soleh. Siapakah anak yang soleh itu? Anak yang soleh itu al-qaim bima yajibu alaihi min hukukillah wa hukuki ibadihi. Menurut Ibnu Hajar, soleh yang dimaksud itu adalah orang yang menjalankan kewajiban kepada Allah dan kewajiban terhadap sesama hamba Allah. Orang yang soleh itu adalah orang yang taat kepada Gusti Allah. Disuruh sholat, dia sholat. Disuruh baca Quran, dia baca Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali apa? Untuk menyembahku. Allah menyuruh kita kerja apa enggak? Enggak. Allah nyuruh kita dagang apa enggak? Enggak. Yang utama adalah Allah nyuruh kita apa? Ibadah.
Setelah itu, setelah ibadah, apa yang kita lakukan? Baru fantashiru, dagang, kerja. Tapi yang pertama dilakukan apa? Ibadah, kan gitu. Sholat dulu, bukan ikhtiar dulu, bukan dagang dulu, bukan kerja dulu, tapi apa? Sholat dulu. Maka yang pertama kita lakukan bangun tidur apa? Ibadah. Ibadah yang kita lakukan ketika bangun tidur apa? Mengangkat tangan, kemudian berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Setelah itu apa? Ke kamar mandi, wudu. Setelah wudu gelar sejadah 2 rakaat. Apakah bangun tidur kita disuruh dagang? Enggak. Apakah bangun tidur kita disuruh kerja? Enggak. Maka bukan hanya sekedar kerja, bukan hanya sekedar dagang, tapi apa? Ibadah. Hidup yang baik itu ya dicapai dengan ibadah yang baik. Hidup yang baik itu digapai dengan ibadah yang baik, bukan kerja yang baik, apalagi dagang yang baik. Kerjanya baik, tapi nggak baik ibadahnya, nggak baik hidupnya. Kalau emang itu dia baik hidupnya, itu dinamakan apa? Istidraj. Hati-hati istidraj itu. Allah kasih semuanya, nggak sholat, nggak baca Quran, Allah kasih. Tapi suatu saat nanti, jreng. Kelihatannya bagus, kelihatannya mewah. Tapi anaknya, suaminya, orang tuanya, keluarganya ambiar. Maka kalau emang itu terjadi pun jangan sampai putus asa. Kalau emang itu ada di dalam kehidupan kita pun jangan sampai putus asa. Karena semuanya bisa berubah dengan apa? Munajat kita, doa kita. Gelar sejadah kita dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadinya nggak soleh berubah jadi soleh. Yang tadinya tidak baik berubah menjadi baik. Yang tadinya selalu melakukan keburukan, dia bisa melakukan kebaikan dengan izin dan ridho Allah. Yang utama apa? Perbaiki diri kita dulu. Bismillah. Oleh karena itu, yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika beliau belum mempunyai anak, apa yang dilakukan? Ila Rabbi, ke Allah. Maka kalau dikit-dikit Allah, Allah, ya, bingung nih. Tadi malam saya dredeg gitu kan lama, sampai setengah jam saya masih dredeg. Sampai ngobrol sama istri tapi masih dredeg, hati kok deg-degan terus gitu kan. Khawatir ada apa-apa dengan anak ini. Saya cuma bisa doain mudah-mudahan anak ini menjadi anak yang soleha, itu aja. Tapi masih dredeg nih. Saya ambil wudhu, kemudian saya gelar sejadah, saya sholat. Sholatnya apa? Ya Allah, ampuni dosa saya. Ya. Kali dulu saya pernah marahin orang, saya dimarahin nih, kayak gitu. Udah, nggak nganggap nih anak ini gimana-gimana. Yang kita anggap apa? Kita banyak salahnya. Udah cukup. Kita banyak salahnya. Setelah itu udah sholat, tenang. Karena pada hakikatnya orang yang sholat itu diawali dengan takbir, kemudian terakhir apa? Salam. Ya, terakhir apa? Salam. Maka dia akan mendapatkan apa? Ketenangan. Oleh karena itu, ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbi habli minas sholihin, ya, kira-kira Nabiullah Ibrahim dapat nggak anak yang soleh? Dapat nggak anak yang soleh? Dapat. Ya, maka ayat selanjutnya yaitu ayat 101 apa bunyinya? Ayat 101 bunyinya apa? Fabasyarnahu, dan Allah berikan kabar gembira. Kabar gembira itu dengan apa? Atas kehamilan Hajar, kemudian melahirkan seorang anak. Anak yang seperti apa? Bihulamin halim. Ya, halim. Halim pakai A. Halim apa? Halim. Bihulamin, anak. Gulam itu anak. Jadi kalau ada anak
namanya gulam artinya apa? Anak. Namanya sinten? Gulam artinya apa? Anak. Tapi kalau misalkan alim itu artinya apa? Sabar. Amat teramat sabar namanya siapa? Halim. Nah, maka halim itu bukan hanya sekedar sabar saja. Halim itu dia mempunyai sifat yang sabar, berakhlak mulia, lapang dada, dan memaafkan yang berbuat salah padanya. Jadi bagus banget nih punya anak namanya siapa? Halim. Ya, kalau habis kajian ini jenengan berminat punya anak namanya Halim, bilang sama suaminya. Suami saya udah dipanggil kehariban Allah, Ustadz. Dia cari suami yang lain gitu kan. Dulu wasilah kayak begini nih. Ibu saya ngaji, kemudian dengerin ceramah, ya, ceramah ustadznya ngapain? Ustadznya ngomong tentang masalah penganak penghafal Quran. Nah, berminat ibu saya tuh. Berminat apa? Punya anak lagi. Padahal udah punya anak 4. Ya, udah punya anak 4 dan udah mulai gede-gede. Kemudian pas pulang dia ngomong sama siapa? Sama papa saya. Yuk Pak, produksi lagi gitu ya. Ya. Dan diproduksi itu dibilangin apa? Dari awal tuh. Gimana caranya supaya punya anak yang bagus gitu kan. Sampai akhirnya dikasih nama yang bagus gitu ya. Kalau dulu namanya konvensional, Andi Julianto, Febri Adianto, terus sampai 4 itu, maka yang terakhir itu namanya beda. Ya, Jawad Muyasar, beda sendiri. Kenapa? Karena emang itu tuh gara-gara ngaji. Maka ngaji ini itu banyak ilmu yang didapat. Ngaji ini banyak perubahan. Dari awal dia beliau mengandung ya, itu udah doa, Robbi habli minas solihin, mudah-mudahan jadi penghafal Quran, Masya Allah. Ya. Masukin pondok kelas 1 SMP, kelas 3 SMP udah hafal Quran. Pas kelas 3 SMA langsung berangkat ke Korea Selatan jadi imam. Nah, kemarin baru pulang dari Mekah jadi imam di kota Mekah, Masya Allah. Ini bentar lagi berangkat lagi mau melaksanakan ibadah haji. Ya. Itu gara-gara apa? Emang diniatin. Diniatin buat apa? Diniatin untuk mendapatkan kebaikan. Maka kalau tadi kita ngaji nih, ya, ngaji tentang apa? Robbi habli minas solihin. Yang tadinya kita di rumah, kita punya anak susah banget. Ya, anaknya Pak Ustadz mah gampang. Belum tentu. Kan gitu ya. Anak saya Pak Ustadz, ya Allah. Gitu ya. Kalau Pak Ustadz mah enak gitu kan. Kalau saya punya suami Pak Ustadz enak, ya belum tentu aja kan gitu. Suami saya Pak Ustadz, saya ngelihat suami saya aja langsung sakit perut gitu ya. Ya nggak usah diliatin, tapi didoain. Terus gimana? Ya udah doain. Kira-kira bisa berubah apa enggak? Bisa. Contohnya apa? Nih contohnya nih. Wa qala inni dzahibun ila rabbi. Kan nggak masuk akal tuh. Udah divonis, ya kan? Tapi kalau Allah sudah bilang kun fayakun, jadi apa enggak? Jadi. Ya kan? Kalau Allah sudah katakan punya anak. Kalau Allah sudah katakan lunas. Kalau Allah sudah katakan bahagia. Maka tidak ada yang menjadi harus yakin, tidak ada yang tidak mungkin. Gitu. Kemudian sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Fabasyarnahu bihulamin alim. Siapa itu? Nabiullah Ismail alaihissalam. Ya, Nabiullah Ismail alaihissalam. Kita selanjutnya baru. Ayo. Masih ada waktu. Selanjutnya yaitu ayat 102. Kita buka ayat 102. Ikuti setelah saya.
falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Lihat di sini. Tadi kan Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu menginginkan anak yang soleh, ya. Tapi apakah ketika sudah dilahirkan ini sudah tahu anaknya soleh atau belum? Kan belum tahu. Dan tadi kita sudah belajar dari Ibnu Hajar, kategori soleh itu yang seperti apa? Soleh itu adalah yang patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang taat dengan semua perintah Allah. Sekarang kita tahu nih, apakah Nabiullah Ismail itu termasuk anak yang soleh atau tidak? Nah, dari mana kita tahu Nabiullah Ismail itu adalah anak yang soleh? Kita lihat di dalam surat As-Saffat ayat 102. Falamma, ya, falamma itu adalah ketika balagha ma'ahu sa'ya, maka ketika Nabiullah Ismail itu, ya, sudah sampai umur. Jadi umurnya sudah sampai, sudah cukup, ya, sudah cukup. Kemudian bersama Nabiullah Ibrahim, dan Ibrahim ini bapaknya berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku. Jadi ketika sudah melihat anak ini sudah bisa diajak ngomong, diskusi, bapaknya ini ngomong. Siapa bapaknya Nabiullah Ismail? Ibrahim. Nabi Ibrahim bilang sama siapa? Nabi Ismail. Ya bunayya, wahai anakku. Ya. Inni ara fil manam. Ya, sesungguhnya waktu tadi saya tidur, ya, saya ngimpi. Apa ngimpinya? Azbahuka. Saya ngimpi menyembelih kamu. Ini anak kita nih, anak. Kemudian bapaknya ngomong, tadi malam bapak ngimpi, bapak nyembelih kamu, gitu. Ya. Ini anak nih, diomongin sama bapaknya, dia dengerin aja, lihat nih. Jadi nggak motong pembicaraan. Berarti kategori anak yang soleh. Ini sudah mulai terlihat akhlaknya. Maka yang utama itu bukan kaya. Yang utama itu apa? Akhlak. Maka sedih ketika melihat ada seorang anak gitu kan, kaya, punya mobil, tapi dia nggak punya akhlak. Sedih. Ya. Nah, ini anak, dia nurut, dia diam saja dibilangin sama orang tuanya. Kemudian fangzur madza tara. Kemudian dia bertanya kepada anaknya, menurut kamu bagaimana? Maksudnya apa? Dengan mimpi itu bahwasanya aku disuruh menyembelih kamu. Apa kata anak ini? Wa qala ya abati, wahai bapakku, wahai ayahku, if'al ma tu'mar. Kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Masya Allah. Lihat. Kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Berarti Nabiullah Ismail alaihissalam ini termasuk golongan apa? Soleh. Dia taat kepada Allah dan dia juga bakti kepada orang tuanya. Apa yang diminta ya orang tuanya,
karena ini adalah perintah Allah, dia nggak bisa nolak. Ya, sampai akhirnya satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah Bapakku, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ya, jadi kalau misalkan itu dikerjakan, maka apa kata Ismail? Berarti kamu termasuk golongan orang yang sabar. Jadi bukan dirinya, berarti saya adalah orang yang sabar, tapi siapa yang sabar? Nabiullah Ibrahim. Kok bisa menjadi orang yang sabar? Gimana nggak sabar? Lama menunggu, ya kan? Anak yang diinginkan, ya, yang dicita-citakan, yang selalu masuk dalam doanya. Setiap hari, setiap malam berdoa punya anak yang soleh. Ketika Allah memberikan kabar gembira, memberikan anak yang baik kepada dirinya, lagi lucu-lucunya, lagi senang-senangnya, Allah minta, coba. Kayak tadi tuh, uang 1 juta. Kan lagi senang-senangnya tuh. Bener apa enggak? Ya kan? Lagi senang-senangnya dapat uang 1 juta. Ya kan? Tapi diminta tuh untuk apa? Pembangunan masjid. Padahal kan dapetnya gampang. Tapi pas diminta dengan gampang, sulit untuk dikeluarkan. Berarti kita termasuk kategori yang sabar apa enggak? Ya. Coba, banyak ibroh hasanah yang kita dapat di sini. Ya, ibroh hasanahnya itu adalah mudah-mudahan bukan hanya kita berharap anak kita menjadi anak yang soleh, tapi kita berharap kita pun menjadi anak yang soleh, anak yang baik untuk orang tua kita, insya Allah. Dari sini juga kita juga mengambil ibrah bahwasanya Nabiullah Ismail alaihissalam adalah anak yang benar-benar soleh, anak yang selalu patuh kepada Allah, taat kepada Allah, dan bakti kepada kedua orang tuanya. Ya, maka mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah hasanah dari perjalanan Nabiullah Ibrahim, perjalanan Nabiullah Ismail alaihi salam. Ya, sampai akhirnya nanti Nabiullah Ismail alaihissalam itu disembelih. Ya, dan bagaimana caranya menyembelih? Ya, nanti kita akan sama-sama mengetahui dalam acara dan gelombang yang sama. Ya, artinya apa? Berlanjut, ya. Karena sekarang sudah jam 10, ya. Insya Allah kita akan lanjut lagi di pertemuan yang akan datang. Dan besok kita akan mengetahui mana saja kambing-kambing, domba-domba, sapi-sapi yang patut dan layak untuk disembelih. Dan bagaimana cara menyembelihnya, kita pun harus mengetahuinya. Jadi nanti kita akan tahu tuh, ya, ketika ada orang tuh yang menyembelih dengan seperti ini, ya, itu nanti kita bilangin, kita ingatkan. Ya, nanti kita akan tahu, ya, di pertemuan yang akan datang, insya Allah. Mudah-mudahan, ya, panjenengan semuanya sehat walafiat. Apa yang bisa kita ambil dari sini? Ya, ibrah hasanah dari pengajian kita hari ini. Jadilah anak yang soleh. Jadilah anak yang solehah untuk siapa? Orang tua kita. Siapapun di antara kita yang hadir di sini, kita adalah anak dari orang tua kita. Leres napa boten? Siapa di antara panjenengan yang bukan anak dari orang tuanya? Ada nggak di sini yang nggak punya orang tua? Ada nggak? Hah? Yang nggak punya orang tua, artinya dia dilahirkan tanpa orang tua. Ada nggak? Nggak ada. Kalau yang ada boleh pulang duluan. Kenapa? Takutnya dia adalah malaikat, ya kan? Nggak punya bapak, nggak punya ibu. Kita punya bapak kan? Kita punya ibu kan? Punya nggak? Punya. Kita punya bapak, kita punya ibu. Pertanyaannya, bakti kita kepada orang tua kita itu sampai kapan?
sampai bapak dan ibu kita meninggal atau sampai kita yang meninggal? Kita yang meninggal. Maka kalau hari ini masih nggak kita berbakti kepada orang tua walaupun orang tua kita meninggal dunia? Ya. Bagaimana caranya kita berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia? Doakan, minta ampunan kepada Allah atas segala dosa yang pernah dilakukan, tunaikan janjinya, kemudian perbaiki hubungan silaturahim dengan keluarganya, dan yang kelima adalah muliakan teman-temannya. Ada 5 kewajiban orang berbakti kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Yang pertama apa? Doakan. Yang kedua, minta ampunan kepada Allah atas segala dosa yang pernah dikerjakan oleh orang tua kita. Yang ketiga, tunaikan janji-janjinya. Kira-kira orang tua kita pernah janji apa? Mungkin kita pernah dengar, kalau saya ada rezeki, saya mau umrohin seluruh pembantu yang ada di rumah. Qadarullah, bapak kita meninggal dunia dan kita punya rezeki, maka ketika kita bisa melaksanakan janjinya, itu sebagai tanda bakti kita kepada orang tua kita. Yang ketiga, yang keempat, yaitu perbaiki silaturahim kepada siapa? Keluarganya. Berarti perbaiki hubungan kita kepada siapa? Kakak orang tua kita, adik orang tua kita. Siapa? Pak De kita, Bude kita, Pak Le kita, ya kan? Bule kita, perbaiki hubungannya. Dan sepupu-sepupu keluarga orang tua kita pun harus diperbaiki. Maka di Banjar itu ada pertemuan apa? Keluarga. Bani Fulan, Bani Fulana, kan gitu ya. Itu untuk apa? Menyambung silaturahmi. Orang tua kita udah nggak ada, ya kan? Misalkan Bani Fulan, anak-anaknya mana? Saya, gitu kan? Sehat semuanya ya, gitu kan? Datang tuh, ya. Disitulah kita menyambung, dan disitulah orang tua kita itu sebagai tanda bakti kita kepada orang tua kita. Dan yang terakhir, muliakan teman-temannya. Ya, muliakan teman-temannya. Ada sahabatnya, ini sahabat bapak saya nih, ini sahabat ibu saya nih, ya kan? Kalau ada rezeki beliin mukena, bu ini, ya dari siapa? Dari saya. Si jenengan siapa? Saya anaknya almarhum bu. Oh, ya Allah, baik banget sih. Mudah-mudahan anak saya juga seperti kamu ya nak. Masih ingat sama teman-teman almarhum. Ya Allah, sehat-sehat ya nak. Kira-kira orang tua kita senang apa enggak? Senang. Ya, mudah-mudahan kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua kita sampai akhir hayat kita, insya Allah. Ini saja yang bisa saya sampaikan di akhir pertemuan ini. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya udah lama nggak berdoa di sini nih. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Angkat tangan kita semuanya, kita awali dengan membaca istighfar ya 3 kali dan membaca hamdalah 3 kali dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ya Allah, ya Fattah, ya Razzaq, ya Muhawwil al-ahwal. Hawwil ahwalana ya Allah ila ahsanil hal. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Kau kumpulkan kami saat ini di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Jadikanlah perkumpulan hari ini menjadi perkumpulan yang penuh berkah. Jadikanlah perkumpulan hari ini menjadi perkumpulan yang penuh manfaat. Ya Allah, kumpulkan kami di surga-Mu nanti bersama orang-orang yang soleh, bersama orang-orang yang Engkau ridhoi. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Banyak dosa dan kesalahan yang kami perbuat hari ini maupun hari kemarin. Dosa kami kepada istri, dosa kami kepada suami, dosa kami kepada anak-anak. Ya Allah, hari ini pun kami berdoa khususnya untuk kedua orang tua kami yang telah meninggal dunia. Bapak, ibu kami, papa, mama kami yang telah meninggal dunia. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan orang tua kami ya Allah. Terimalah amal ibadahnya ya Allah. Lapangkan kuburnya, jadikan kuburnya raudhatun min riyadil jinan. Ya Allah, untuk bapak dan ibu kami, untuk papa dan mama kami yang hari ini masih bersama kami, panjangkan umurnya ya Allah, sehatkan badannya ya Allah, jadikan sisa-sisa usianya selalu taat beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, hari ini pun kami berdoa ya Allah untuk orang-orang yang kami cintai, istri kami, suami kami, anak-anak kami. Jadikanlah keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah, keluarga yang penuh rahmah. Jadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang rajin sholat, anak-anak yang rajin membaca Al-Quran. Ya Allah, berkahilah hidup anak kami ya Allah, berkahilah pendidikan anak kami ya Allah, berkahilah pekerjaan anak kami ya Allah, berkahilah usaha anak kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin wa ya Arhamar Rahimin, mudahkanlah segala urusan kami ya Allah, dan kabulkanlah semua doa-doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salaman sama yang samping-sampingnya, bilang minta maaf ya. Semoga dosa kita diampuni dan setelah ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat selalu ibu-ibu semuanya. Semoga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kehidupan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kita tutup pengajian ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.